rada-rada pusing. Ujian Kenapa? ujian ini Kak, nasional madrasah. Oh, ujian nasional madrasah ini tuh ya. Hmm. Jadi materinya dari kelas 4, jadi rada-rada pusing. Hari Selasanya MTK Kak. Oh, Selasanya MTK berarti besok ya? Mm-mm. Mantapan ya. Besok mau Kayaknya jam terus berapa? deh Kak, terus sampai Hmm. apa beres. Kan Oke. aku ujiannya dari hari Senin sampai Kalau Sabtu pulang ujian jam berapa? jam 12. Nah, bisa belajarnya di jam 2 Tapi atau aku setengah jam 3. jam siang sampai sore fokus pembelajaran. Jadi kalau les mah malam aku tuh. Oh, malam ya. Jadi kalau Soalnya kayak, biasanya kalau Kak, sore teh kepotong. oke oke. Kalau Kak Jaki nggak bisa, berarti bisa sama yang lain juga ya? Iya, Nggak apa-apa ya? Oke oke. nggak apa-apa. Ya, Nggak, soalnya ini teh kan apa yang penting namanya? malam ya. Hmm. Aku apa baru udah beres, ini baru beres. Jadi les biar makin apa beres Ya. gitu. Oke. Siap, Kiandra, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman Aman warzuqni warzuqni fahman. fahman Birahmatika birahmatika ya ya arhamar arhamar rahimin. rahimin Amin. amin. Oke, alhamdulillah kita mulai ya untuk kisi-kisinya. Sebentar Eh, Kak, aku mau ngambil buku catat. Ada di oke, sebentar dong. Ngajak ini Kak sambil ini kisi-kisi. oke ya kisi-kisi udah Kak Jaki buatkan soalnya. Oke. Ya, jadi nanti langsung ngejawab soal Enggak langsung kayak sambil kayak latihan yang ya. IPAS kemarin Ya, percaya Kak. iya betul Oh yang betul. kayak kemarin percaya ya. Biar lebih mudah ya belajarnya. Oke. Ini sesuai kisi-kisi yang Giandra berikan ya. Oke. Nah, yuk Oke. kita mulai Giandra. Bacalah teks Cuma Indo laporan masih bingung maksudnya konotatif sama denotatif. konotatif sama denotatif. Oke. Sama kosakata khusus sama umum. Umum khusus. Oke. Kalau 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 misalnya ensiklopedia itu tuh khusus atau umum? Kalau ensiklopedia itu, oh, bentar. Lupa lagi aja bentar ya. Khusus tuh yang sempit kan kata-katanya. Iya. Apa maksudnya? Hmm. Oh, kalimat umum dan kalimat khusus ya. Nah, kalau ensiklopedia itu Khusus ya. tergantung kategorinya, namun masuknya ke khusus ya, subjeknya ya. Karena misalkan Kalau kalau hmm, singa kolam renang itu mah umum ya. umum ya, Kalau vaksin, vaksin itu khusus. vaksin khusus. Karena kan cuma satu. Jadi kalau kalimat umum itu kan yang luas ya, mencakup Ya. luas ya. Kalau misalkan jadi kalau umum mah lebih ke melihat, membawa nama hewan gitu ya. Kalau khusus mah lebih ke turunan-turunannya gitu ya. Misalkan kalimat umum tuh melihat. Nah, melihat berarti itu umum ya, melihat pemandangan gitu ya. Tapi kalau kalimat khususnya kayak menatap. Saya menatap Kiandra sedang belajar. Nah, itu khusus. Saya melihat Kiandra belajar itu umum. Kalau misalkan membawa, nah membawa itu umum atau khusus? Membawa Hmm, umum. umum. Kalau khususnya apa? Apa ya? Pasti menjinjing, Hmm. memikul misalkan. Nah, itu khusus. Menggendong. Menggendong masuknya khusus. Terus memakai, memakai, nah itu umum ya, memakai. Tapi kalau mengenakan itu khusus masuknya.
Pergi itu umum. Gitu. Nah, itu ciri-cirinya kalau umum ya Kalau mengunjungi khusus ya. mengunjungi khusus ya. Pelajaran pelajaran berarti umum. Ensiklopedia berarti khusus. Oke, kita lanjut. Mhm. Semoga ini ya bisa menjadi gambaran buat ujian lancar besok ya, Kiandra ya. Nah, di sini ada nih objek yang diamati dalam teks tersebut. Kalau yang sekiranya bisa nggak apa-apa next aja Kak gitu ya. Oke, tapi bisa tapi Kalau sambil nanti ya. ada pemantapan aset lagi, kakak Ada yang pemantapan aset ada. Ada nanti ada ada. Hmm. Berarti apa jawabannya? B. Gunung Gede. Gunung Gede. Coba. Jawabannya C. Kan di sininya Oh, lumut yang paling dominan adalah lumut di O taruh. yang tumbuh menempel di batu. Jadi objek. Objeknya bedanya objek sama subjek apa? Objek-objek tuh itu kan apa yang diamatinya gitu. Mm-mm. Objek itu yang diamatinya. Kiandra melihat tanaman. Nah, tanaman itu adalah objeknya. Oke. Nah, beda. Kalau bein mah harus benar-benar teliti ya bacanya. Iya, bacanya betul. Teliti dan paham bacanya. Oke, coba lagi nomor dua nih. Kutipan teks laporan. Ini yang sesuai yang Kiandra kasih ya. Soal-soalnya ya. Jadi nanti Kak Jaki juga share ini ya. Coba perhatikan kutipan teks laporan berikut. Kegiatan ini dilaksanakan di sepanjang aliran sungai. Nah, lokasi penelitian pengamatan. Nah, lokasinya berarti di mana? Kasih. Ini mah kan objek Nah, kalau ini lokasi. dilaksanakan di sepanjang Hmm. aliran Sungai Ciliwung. Nah, di sini berarti lokasi penelitian pengamatan Kayaknya C ya dalam Kak. teks dalam teks tersebut adalah lokasinya berarti Berarti lokasi itu kan tempat. kalau kalau ini mah kan hulu, ini hulu Hmm, Bogor. Hulu ya hilirnya Jakarta. Nah, ini kegiatannya di sepanjang aliran. iya berarti Kegiatan tuh jawabannya. bisa jadi lokasi kan. Jadi jawabannya ya. Kendra Eh, ngejawab yang mana? C. Coba jawabannya adalah jeng 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 jeng. Ya, sepanjang aliran sungai Nanti ada TO lagi Kakak. ada Teo lagi. Uh, Oke, lanjut. materinya MTKB Indo. Semua mapel kayaknya Oh, ada. kayak iya IPA IPS gitu ya. Mm-mm. Oke, lanjut. Dan Kak, aku catat dulu. Oke. Jadi kalau lokasi itu sepanjang aliran sungai Ciliwung lokasinya ya. Di sini Oh, ada Kak, lokasi penelitian ya. Oke. Sip, lanjut Kiandra. lanjut. Nomor berapa? Nomor 3. Ya, nomor tiga. Oke, nomor tiga. Selanjutnya, bacalah paragraf berikut. Coba. Ide pokok paragraf. Nah, ide Oke. pokok paragraf. Sampah plastik menjadi masalah serius di Indonesia. Tiap tahun jutaan ton sampah plastik. Mm-mm. Plastik tidak Depok. C bukan Oke. Kak. Berarti di sini ide pokok paragraf Koce, sampah plastik menjadi masalah serius di Indonesia. Sampah plastik mencemari laut dan sungai. Plastik tidak mudah terurai, ekosistem air terganggu. Nah, ini kan ide pokok paragraf. Berarti ide pokok paragraf itu ya masuknya sampah plastik menjadi masalah serius di Indonesia. Betul. Jawabannya yang C.
Nah, kalau ada soal ide pokok berarti cari ya pokok permasalahannya apa. Berarti di sini kan sampah plastik menjadi biasanya di kalimat awal ya. Sampah plastik menjadi permasalahan serius di Indonesia. Lanjut. Ntar kalau aku catat dulu. Oke, siap. Oke. Kalau nanti sampai kelas 9, aku pas SMP ada itu lagi Kak. Ada apa? Apa? Intensif TKH. Tergantung pemerintahnya. Eh, atau bisa jadi tahun tahun depan askar ya yang intensif. Iya. Jadi nanti gimana kebijakan dari pemerintahnya. Oke, lanjut. Nah, Oke, selanjutnya nomor 4. Oh, ada 45 soal ternyata ya. Banyak banget. Hmm. Oke, nomor 4. Bacalah kutipan cerita rakyat. Coba pada zaman dahulu di sebuah desa di Jawa Barat, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Suatu malam buka dia purnama, nggak ia pakai bertemu telepon. dengan makhluk halus di tengah hutan. Latar waktu kejadian dalam kutipan. Nah, latar waktu kejadian dalam kutipan tersebut adalah Latar waktu berarti malam purnama ya. Soalnya kalau latar tempat mah ini nih di sebuah desa Jawa Barat. berarti jawabannya Malam purnama. malam purnama. Coba kita lihat. Benar. Bagus. Bagus Yandra malam purnama. Oke. Lanjut atau tulis dulu atau yang ditulis Lagi apanya Gian? Indonesia aja. Boleh. Ya, Ya kan lanjut. siap. Nomor selanjutnya, nomor 5. Aku tidak takut siapapun. Seru si kancil dengan lantang. Meskipun tubuhku kecil, aku memiliki akal yang lebih cerdas daripada kalian semua. Nah, karakter tokoh kancil berdasarkan kutipan tersebut adalah sombong dan penakut, pemberani dan cerdik, rendah hati dan jujur, pemarah dan licik. Pemberani dan cerdik. Pemberani dan aku tidak takut pada siapapun. Berarti pemberani ya. Berarti jawabannya yang B. B. Coba. Benar, jawabannya yang B. Oke. Ini kurang lebih nanti soal-soalnya seperti ini ya, Kiandra ya. Nanti Iya. Kiandra pahami aja soal-soalnya. Lanjut Kiandra nomor Sama aku 6. kemarin Kak pas TKA Ah, ada salah satu soal pusing. oh iya. Kiasan. Oh, Apa? kiasan. Ringan tangan. Oh ada keluar. Keluar pas TKA aku pusing. Alah, ringan tangan. Ringan tangan. Justru aku Ringan. pusingnya sama yang B Indonya soalnya teksnya panjang banget. Iya sih teks-teksnya ya. Oke, selanjutnya nomor 6. Oke. Jangan suka berbohong. Kebohongan akan merugikan serigala. Kebohongan. Baik nggak sih Kak? Yang mana? Yang 6. Nomor 6 yang mana? Yang B. Yang B.
Kebohongan akan merugikan diri sendiri. Oke, betul, Giandra. Selanjutnya, bagus. Nomor 8. 7. Mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari dapat menurunkan risiko penyakit jantung, serat dan antioksidan. Di dalamnya membantu menjaga pembuluh darah tetap sehat. Informasi pentingnya, Eh, C nggak sih, Kak? gimana? C. C, 7. Oke, ya betul ya. Konsumsi buah dan sayur menurunkan risiko penyakit jantung. Itu adalah informasi. Betul. Oke, selanjutnya nomor 8. Jadi baru salah satu ya. Oke, Kak Jaki hitung. Biar nanti, oh Kiandra yang apa nih yang salahnya. Lanjut. Nomor 8. Polusi udara di kota besar semakin membahayakan kesehatan anak-anak. Sinonim kata membahayakan. Bentar, Kak, aku masih nulis yang tadi. Oh ya siap. Mau nulis yang tadi. Oke, boleh boleh. Kakak lanjut, lanjut. Siap. Sinonim. Oke, sinonim. Sinonim itu apa? Persamaan. Bersamaan. Oke. Bersamaan dari kata membahayakan. Berarti apa? Membahayakan. Kan lain dong. Mengancam. Mengancam. Eh, iya, mengancam. Oke. Sinonim ya. Betul. Mengancam. Kalau antonim baru kalau membahayakan menyembuhkan. Melindungi nggak sih, Kak? Membahayakan melindungi. Kalau menyembuhkan menyakiti ya. Antonim. Iya, Oke. lanjut, Kak. Siap. Nomor 9. Nah, kebiasaan merokok tidak hanya merugikan perokok itu sendiri, tapi juga orang di sekitarnya. Asap rokok mengandung ribuan zat kimia beracun yang dapat menyebabkan kanker dan penyakit paru-paru. Oleh karena itu, berhentilah merokok demi kesehatan diri dan keluarga. Asap rokok berbahaya bagi perokok dan orang di sekitarnya. Mm-mm. Membahayakan bagi perokok dan sekitarnya. Oke, jadi jawabannya yang B ya betul. Nomor 10. Prosedur dan kalau teks prosedur mah ciri-cirinya ini ya, Kak. Eh, Apa? Di sini ada jenis teks deh. ciri-cirinya pe, an, sama lah. Ya, pean lah. Oke. Nomor 10. Jadi, Kak. Halo, Kak. Halo, halo, halo. Oke, Lanjut. lanjut ya. Nomor 11.
Nah, kalau ini perhatikan pilihan paragraf berikut. Ayam jantan berkokok nyaring. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Suasana desa perlahan hidup. Kemarin aku pergi ke pantai bersama keluarga. Nah, ini paragraf ya. Paragraf termasuk narasi. Nah, narasi. Narasi itu apa sih, Kak? Itu ya teks yang menunjukkan peristiwa dengan Mm-mm. berurutan. Jadi narasi A, itu. Halo, halo, halo. Ya. narasi itu teks yang Mm-mm. ini. Jadi menggambarkan sebuah cerita ya. Menggambarkan sebuah cerita, kejadian, peristiwa ya. Betul. Itu narasi ya. Kalau eksposisi, Kalau eksposisi, kalau eksposisi itu lebih ke jenis teks ya. Jadi menjelaskan, memaparkan. Jadi jenis teks non fiksi. Nah itu jenis teks non fiksi itu eksposisi. Kan kalau non narasi mah fiksi. tadi Oh, berarti kayak menjernihkan. yang isinya fakta ya? Iya, non fiksi yang bertujuan menjelaskan, memaparkan atau memberikan informasi mengenai suatu topik secara akurat, padat ya. Jadi secara fakta ya, detail. Itu eksposisi berdasarkan fakta betul. Kalau deskripsi mah yang menggambarkan sesuatu. Betul, menggambarkan. Kalau narasi tadi apa? Apa teks yang menjelaskan suatu cerita ya? Peristiwa ya, kejadian. Ya peristiwa, peristiwa. Oke, nomor 11 apa berarti nomor 11? Coba Narasi, paragraf yang termasuk peristiwa, narasi yang mana? Satu, dua, tiga, empat. peristiwa. Dua kah dua? Yang, oke, betul ya, yang nomor dua. Bagus, Kiandra. Selanjutnya next nomor 12. Jadi 12. sayur-sayuran di pasar tradisional setiap pagi. Letak kesalahan pemilihan kata pada kalimat tersebut. Eh, Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional setiap pagi. Letak kesalahan pemilihan kata pada kalimat tersebut di mana? Membeli seharusnya memberi, sayur-sayuran seharusnya sayur, pasar tradisional seharusnya pasar modern. Setiap pagi Kayaknya itu deh. Yang B, yang B harusnya kan sayur gak pakai apa atau gak sayur atau gak sayuran. mm-mm, Tapi ini mah sayur, strip sayuran. Soalnya kalau pasar tradisional, harusnya pasar modern mah itu udah sayur ngubah aja ya. terus Iya itu gak masuk bagus. gitu. Setiap Mm, pagi tiap pagi kan kalau tiap pagi mah bukan baku ya. iya, Kalau membeli seharusnya memberi mah udah keluar. oke. Jadinya B. Iya, betul ya. Kata sayur-sayur tidak baku. Jadi yang baku mah sayur mayur ya atau sayuran ya. Jadi kalau kata sayur-sayuran itu tidak baku. Yang mana, yang mana? Coba ke scroll Kak. Oke, nomor 13 ya sekarang. Nah, kalimat rumpang.
Tiap Bah, hari, setiap hari Jumat kami bah. melaksanakan kerja A ya Kak, A. titik-titik. Ya, bakti ya. Oke, betul. Oke, bisa ya rumpang ya yang tepatnya. Oke, nomor 14. Nomor Oh, 14. bagus sekali lukisanmu. Gimana kamu membeli buku itu? Oh, dua Kak, Kalimat dua ya? dengan tanda baca yang benar pada nomor. Wah, bagus sekali lukisanmu. Di mana kamu membeli buku itu? Saya tidak tahu mengapa dia Di menangis. mana kamu membeli buku itu? Kan benar itu. Kalimat Jawabannya dengan yang tanda dua bisa. Wah, koma. Bagus. Wah, bagus sekali. di mana kamu membeli Saya tidak buku tahu. itu ya? Wah, bagus sekali lukisanmu. Tanda seru. Tapi ada komanya. Iya ya, ada komanya ya. Jadi jawabannya yang apa, Kiandra? Dua. Dua ya? Coba jawabannya yang D. Ayo cepat kata ibu atau kalimat dengan tanda baca yang benar adalah nomor. Sebenarnya nomor dua juga hampir benar ya. Di mana kamu membeli buku itu? Di mana kamu Tapi membeli itu, buku wah, itu? koma. Bagus sekali. Emang bisa kalau, wah, koma. Enggak Wah, itu. enggak ya? Wah, Wah, bagus sekali tulisanmu. Ayo cepat. Nah ini, ayo cepat kata ibu. Nah, ini pakai tanda petik ya. Atau kita terlambat. Tanda baca. berarti bisa jadi dua ya? Ada Iya, dong kode. Kode empat. Kalimat ayo yang tidak cepat. benar. Kalimat dengan tanda baca yang benar ada nomor. Gimana kamu membeli buku? Tapi kan dua Kayaknya juga ini, bisa iya benar. kayaknya ini yang tidak Yang benar deh. tidak, Iya ya. kayaknya ya. Ha-ha. Ini kalimat yang tidak benar ya, maksudnya yang bukan ya. Kalimat yang bukan. Saya ayo cepat kata ibu atau kita Harusnya ayo terlambat. cepat tuh pakai tanda seru ya. Ayo cepat. Nah, kan. Harus tanda seru. Atau kita terlambat. Gitu ya. Oke. Betul ya. Yang tidak atau yang bukan. Nomor 15. Betul. 15. Oke. Nomor 15. Coba. Yang mana Kian? Panjang perjalanan. Oh, kepala Perhatikan kalimat dengan ejaan salah berikut. Kepala sekolah mengumumkan bahwa sopir. ujian akan dimulai pukul 8. Kemudian, Perbaikan ejaan yang oh, tepat untuk kalimat tersebut. kayaknya sama semua ya Kak. Kayak yang sama. Oh enggak, itu ada yang dimulai. Kepala dimulai. Oke, berarti Kalau jawabannya dimulai itu pakai spasi atau jangan pakai spasi? dimulai. Dimulai itu berarti Pakai spasi ya? enggak pakai. Nggak pakai. Kalau tempat baru pakai. Oh, oh iya. Oh, cek Kak, cek benar. Wah, jawabannya teng 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 teng. Ah, ah, Coba. kan jam 8. Jam 8 kan 08 titik 0, titik 200. Oh, harusnya titiknya satu. Yang benar, kepala sekolah mengumumkan bahwa ujian akan dimulai pukul 08.00. Perbaikan ejaan Nah, yang tepat. Nah, ini kenapa kepala bukannya sekolah mau. titiknya 2? Nah, ini yang salahnya itu enggak satu. Ini udah Nah, ini titiknya dihilangin. Jadi yang betul yang A. Dimulainya Oh, jadi disatuin, ada. ya, dimulainya disatuin, kemudian hilangkan titik di akhir.
Oke. Jadi emang Berarti yang ini A. Kak bisa apa namanya? Kalau MTK 08.0.2 ya? Enggak. Di matematika juga kalau menulis waktu tetap gini ya. Pokoknya kalau waktu emang aturannya gini. Kalau misalnya jam 08 jam 8 pas sampai jam 9.15 itu pakai titik dua. Kalau jam 8 misalkan 8.00 sampai Jam gini 9.15. 09.15. Berarti gini nulisnya. Oh, Nah, gitu ya. Oke, gini Kiandra nulisnya. Oke, next berikutnya 16. Coba nomor 16. kwitansi. Penulisan kwitansi. Kwitansi. Oke, pembayaran ya. Penulisan kwitansi yang benar telah diterima dari Budi uang sebesar untuk pembelian barang. Coba yang tepat yang mana? Ini masih kelas berapa ya? Kelas 4, Nah, simak. 5. 5 ya, kelas 5 ya. Telah terima dari Budi uang sebesar. Berarti yang mana jawabannya Kiandra? Eh, bukti pembayaran ya kwitansi teh. Mm-mm. Bukti pembayaran. Telah menerima dari Budi uang 150. Dia bukan Kak. Jawabannya yang? Dia bukan. Hmm. Yang mana yang mana? Ntar, tapi kan kalau kwitansi ada sisa nggak? Tergantung. Telah terima dari Budi uang sebesar 150 untuk pembelian barang. Kan di sininya Budi membeli barang seharga 150.000 dan membayar dengan uang 200.000. Penjual memberikan kembalian. Tuh. Berarti yang mana yang tepat? Telah diterima dari Budi uang sebesar 200.000 sebagai pembayaran barang, sisanya 50.000. Jadi jawabannya yang D. Oke. Wah benar. Bener ya D ya. Lanjut nomor 17. Nomor 15 apa ya tadi aku lupa. Hah? 15 tadi A yang waktu ya. Udah 17. Jadi dimulai itu D-nya disambung ya, dimulai. Nomor 17. Perhatikan judul teks berikut. Cara beternak lele untuk pemula. Penulisan judul yang benar sesuai EYD. IJD itu apa? EYD itu aturan ya, yang baik dan benar. Tulisan aturan tulisan yang baik dan benar. Penulisan Itu C, judul. C, Kak, C ya? Cara beternak lele untuk pemula. Kalau untuk itu U-nya besar atau kecil? Besar. Aku Coba. juga masih bingung penempatan. Nah, jadi kalau penulisan judul itu, kalau penulisan judul itu depannya semuanya besar ya, kecuali kata penghubung untuk. Nah, itu kan penghubung ya. Nah, itu kecil aja.
Kalau si kancil yang cerdik, Mana si kan yangnya kecil. si ya yangnya kecil. Si kancil yang cerdik berarti y-nya kecil, nggak besar. Oke, oke. Gitu. Oke, lanjut nomor 18. Oh iya itu juga menyalakannya kecil. Mhm. Nah, nggak ada ini nomor tiganya. Oh, lengkapi langkah yang ketiga. Oke, kalimat prosedur. Coba kalimat prosedur lengkapi langkah yang ketiga kira-kira apa? Coba bacalah teks prosedur rumpang berikut. Cara menyalakan kompor. Pastikan listrik terhubung. Tekan tombol power pada CPU. Titik-titik. Tunggu hingga desktop muncul. Nah, ini kira-kira kalimat yang tepat untuk melengkapi langkah ketiga adalah ini mas sama sambil Hmm, ilmu pengetahuan juga ya. Harus tahu kalau di juga. aku mah tentang cara itu kak kacang, Cara biji apa? kacang. Oh, biji kacang. Ya Kalau beda-beda cara nanti. cara nentuin kayak gini gimana? Nah, kalau ini mah kan pastikan kabel listrik terhubung. Tekan tombol power pada CPU. Tekan. Nah, berarti di sininya kan tunggu hingga desktop muncul. Berarti Tunggu sambungan. hingga desktop muncul. Berarti masukkan password yang jika diminta. Ini kan desktop. Oh ya desktop ya. Oke. Desktopnya ya. Berarti bisa tekan tombol power monitor. Nah, berarti karena di sininya, kalau ini mah pengetahuan ya, jadi bisa bebas ya. Maksudnya menentukan sendiri. Nah, kalau di sini tunggu hingga desktop muncul. Desktop muncul itu kan adanya di mana? Adanya di monitor atau layar ya. Nah, adanya di layar atau monitor. Jadi kan di sininya kan pastikan kabel listrik. Pastikan kabel listrik terhubung. Nah, setelah kabel listrik tekan tombol power di CPU. Nah, setelah di CPU berarti di layarnya gitu ya. Di Berarti monitor. tekan tombol power pada monitor. Ya, jadi Oh, monitor. desktop. Oh, oke, oke. Desktop tuh tampilan ketika setelah Ya, tombol Microsoft gitu. ya gitu betul. Jendela Microsoftnya. CPU mah si komputer si kotaknya itu ya. Betul, yang gedenya. Aduh, ini soalnya harusnya yang lebih modern ya Tanya laptop. ini aku mah apa Oke, namanya? lanjut nomor 19. Bacalah teks ajakan sarapan berikut. Sarapan pagi memberikan energi untuk beraktivitas. Jangan biarkan perut kosong sampai siang. Mulailah harimu dengan sarapan sehat. 19 B. 19 apa jawabannya? B. B. Coba. Betul, jawabannya B. Lanjut. Wah, 20. Oke. Mari kita kurangi penggunaan plastik. Nanti Kak Jaki kirim ya file ininya ya, biar Ya, Kiandra juga bisa baca-baca. Plastik sekali pakai murah. Nah, berarti yang mana nih Kiandra? alasan logis. Alasan logis yang Mohon maaf mendukung tapi karena ajakan konstruksinya. ajakan tersebut. Pas belanja sendiri lebih mahal. Bumi akan punah jika tidak hemat energi. Hmm. Tapi ini lawat Berarti yang plastik mana? sekali pakai murah dan beras. B kak B. B. B.
Hewan laut mati karena plastik sehingga coba. Betul, P. Bagus, Kiandra. Lanjut nomor Berarti 21. Kak Jaki yang murid-murid kemarin intensif udah pada ini ya, udah komuba lagi ya. Iya, ada yang mau lanjut ke intensif, ada pemantapan, ada. Apa namanya pemantapan asadnya? Udah mulai nanti diinfoin untuk jadwalnya. Dengan ikut sekalian. Hmm. Oke, siap. Nomor 21. Kehidupan manusia bagaikan roda yang berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Benda yang dijadikan perumpamaan dalam teks tersebut Roda, adalah, ingat, roda yang berputar. Kehidupan manusia bagaikan roda yang berputar. Berarti yang mana? Hmm. Yang jadi perumpamaan itu apa? roda A. Oke. Nomor 22. Nomor 22. Teks satu dan ada teks 2. Nah, perbedaan kedua teks tersebut adalah, yang teks satu, olahraga pagi membuat tubuh bugar dan pikiran segar. Lakukan minimal 30 menit setiap hari. Teks yang kedua, berolahraga di pagi hari dapat meningkatkan metabolisme. Itu yang mana nih, Kendra? Metabolisme perbedaan. Tapi kan harus ada penjelasannya juga. Eh, oh, Dek Kak, semua Perbedaan kedua pernyataan teks. benar. Oke. Perbedaan kedua teks tersebut Semua adalah, pertanyaan di atas benar. ya, Wis, semua pernyataan di atas benar. Bagus, Kak. Selanjutnya. paling enak selalu kayak gitu teh. Nomor 23. Puisi. Oke. Nah, kita 15 menit lagi, yuk. Semangat. Minum dulu boleh. Oh, oke, oke, Kak. Ngantuk. Hah? Ngantuk ya? Ya minum dulu, minum dulu. Nah, ini Kak. Oke, kita mulai. Sip. Naik apa sambil ngemil. Ini makan jeruk Makan jeruk. Asem. biar seger. Semangat, semangat. Bacalah bait puisi berikut. Hujan turun rintik-rintik. Basahi bumi yang tandus, burung-burung tak lagi berbunyi, daun-daun berguguran lesu. Keadaan yang diceritakan dalam puisi tersebut adalah keadaan apa? Udah nindik yang menjadikan Ya, coba kita buktikan. Benar ya, is- hujan rintik-rintik yang menyedihkan. 24. Pra, prase, para prase.
parafrase prafosa. Di atas soal 23 adalah, oh yang tadi, soal tadi. Yang soal tadi. Parafrasenya yang paling tepat dari bait puisi di atas adalah, jadi parafrase itu teknik mengubah bentuk puisi menjadi prosa ya. Teknik mengubah puisi menjadi prosa. Yang mana nih? Hujan deras mengguyur bumi, burung bersiul-riang, rintik hujan membasahi tanah kering, suasana sunyi dan lesu, hujan reda, daun-daun segar kembali, burung-burung berkicau menyambut hujan. Baik. Ya, benar. B jawabannya. 25. Oke, 25. 25. Ini pantun. Pasar membeli pepaya, jangan lupa beli durian. Hormati ibu dan ayah agar kelak masuk surga. Surga. Benar. Nggak nyambung. Agak kurang nyambung. Surgan. Nah, kok surgan? Surgan. Surga. Hmm, Surga mungkin itu. terlalu dipaksa. Iya. Harusnya jangan beli durian ya. Pakai ini ya sama AI. Mm-mm. Oh, pasar beli papaya. Jangan lupa membeli durian. Hormati ibu Pakai dan AI. ayah. Surgan. Itu papaya itunya. Ah, papaya. Harusnya mah ya, harusnya ke pasar membeli sepeda. Jangan lupa beli pepaya gitu ya. Baru hormati ibu dan ayah agar kelak masuk surga. Dia besar ke pasar Ah, ah. membeli pepaya. Pesannya apa nih pesannya? Jangan lupa membeli durian. Hormati ibu dan ayah agar kelak masuk surga. Gitu ya. Ya, Jadi pesannya Ustazah. apa? Pesannya apa pesannya? Hormatilah orang tua. Ya, hormati orang tua. Lanjut nomor 26. Pantun pada soal 25 memiliki pola suku kata. Itu enggak sih Kak yang Yang mana? per, pergi ke pasar kayak gitu. Pantun pada soal 25 memiliki pola suku Suku kata kata. teh kayak gitu. Kak. Coba Iya, scroll ke atas. nih, yang ini kan ke Ke pasar pasar membeli membeli pepaya pepaya. Ini ada berapa? 8. 9. 9 ya. 9, Oh, B. 8, 9. Jawabannya yang? Jangan lupa Iya, tuh. D membelikan ya. ya Ke pasar membeli kok gitu. pepaya. Siapa Jangan kakak? lupa ya. Oke, betul ya. Jangan lupa membeli durian. Oke, sip. Jadi jawabannya yang D ya, betul. Nomor 12. Ide pokok cerita. Nah, udah mulai ngulang lagi ya ide pokok. Ide pokok cerita. Sampai 30 aja kah? Ya, siap. Oke, Kiana. Coba baca puisi. Eh, ide pokok ya. Nah, ini adalah bacalah teks Kancil dan Kancil Buaya. yang menyeberangi sungai dengan menghitung buaya. Mm-mm. Betul bukan? Coba. Berarti jawabannya yang Oke, benar. B ya. Kancil menyeberangi sungai dengan
Menghitung buaya. Nomor 28. Ya, Kak. Metode yang digunakan Chansil untuk menyeberang dalam teks di atas adalah Menipu buaya agar berbaris lalu melompati punggung mereka. mm-mm, Melompati gimana sih? Melompati itu salah, salah ejak. melompati. Jadi jawabannya yang yang mana? Yang B ya. Coba menipu buaya ya. Oke, betul. Jadi menipu buaya agar berbaris lalu melompat punggung mereka. Nomor 29. Jadi satu teks bisa dua, tiga soal ya. Dua sampai tiga soal. Oke, yang mana? Alasan buaya B. A, A, Hah? A. Oke, benar. A ya. Buaya takut kepada raja. Nomor 30. Nah, eksposisi. Tadi Terakhir. apa eksposisi? Yang non fiksi berdasarkan Non fakta. fiksi ya. Berdasarkan data fakta yang akurat. Eksposisi. A, Kak. Oke, jawabannya yang A. kita coba lihat. Iya, betul ya. Membaca buku setiap hari memiliki banyak manfaat. Oke, mau lanjut? Sampai 30 aja, Kak. Oh ya udah, oke. Kak Jaki kirim aja ya ininya ya. Ntar. Ya. Oke, Kak Jaki kirim dulu. Biar Kiandra langsung nanti subuh mengerjakan. Ini teh apa? Ujian apa? Ujian madrasah ya? UM, ya. UM. Ujian, Mak. Jadi, madrasah teh, apa itu teh, dia ujian nasionalnya cuman versi madrasahnya, Iya, versi Kemenag. iya berarti Kemenag ya. Ujian Padahal madrasah. kenapa enggak ini ya, UM-nya PKA gitu. Kan Bareng beda. kayak Kemendik, kayak Andir. Beda. Coba Kak Jaki kirim ya. Kirim. Doku. Sip, sudah dikirim. Nah, oke. Alhamdulillah kita akhiri untuk kegiatan hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Allahumma Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, amin. Semoga besok ujiannya dan seterusnya diberikan kemudahan, kelancaran, dan mendapat hasil yang terbaik ya. Amin. Oke, kita foto dulu Kiandra. Udah kasih kirim ya itu ya. Oke.
Oke, Giandra. Nanti dikirim aja kisi-kisinya ya. Sama jadwalnya. Jadwalnya belum dikirim jadwalnya. Oh iya ya lupa, iya ya Kak. Oke ya. Jadwalnya nanti dikirim. Oke, itu aja Giandra. Semangat terus, jaga kesehatan. Sampai Hmm, bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak, doain Ya, Kak. pasti doain. Oke, semangat.